Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah. Perkenalkan, nama saya Romi, mahasiswa Prodi PGSD kelas B4 lanjutan 2019. Mohon izin Ibu Cynthia Rabbani, MPD, selaku dosen yang mengampu semester pendek mata kuliah pendidikan seni musik. Ya, tidak lupa rekan-rekan perjuangan kelas B4 non-reg lanjutan 2019 dan juga teman-teman ya pada angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini mohon izin saya ingin memaparkan sebuah materi yang terangkum dalam mata kuliah pendidikan seni musik. Mohon izin share terlebih dahulu. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan sebuah materi yang bertemakan membangun kerjasama kelompok yang melalui pembelajaran ensemble angklung pada mahasiswa PGSD. Gitu. Tema ini menarik sekali, gitu ya, di mana ya, membangun kerjasama ya, sesuatu yang tidak mudah. Gitu. Namun dengan genre musik ini kita bisa membangun kerjasama antara anggotanya bahkan dengan anggota yang lain begitu, yaitu melalui pembelajaran ensemble angklung, ya, tentunya mahasiswa PGSD. Apa yang melatar belakangi ya, dari tema tersebut begitu ya? Kok bisa membangun kerjasama kelompok melalui pembelajaran ensemble angklung gitu? Berikut ya, yang latar belakangi adalah karena ya, salah satu aspek penting yang perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran adalah menumbuhkan ikatan psikologis antar mahasiswa, antar peserta didik untuk membangun kerjasama kelompok. Ya, kerjasama di sini ya, cakupannya luas, dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, secara individu ataupun lembaga bisa jadi begitu ya, antar yayasan, antar lembaga ataupun yayasan dengan pemerintah ataupun yayasan dengan dinas gitu ya, itu namanya kerjasama. Itu untuk mencapai tujuan yang sama, untuk mencapai tujuan bersama-sama gitu. Itu kamus besar ya. Salah satu genre musik ya yang bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran di kelas ya, untuk membangun kerjasama yaitu ya, ensemble angklung. Gitu. Ya, siapa yang tidak kenal angklung ya, apalagi ya orang Sunda, orang Jawa Barat, begitu pastilah mengenal ya, alat musik ini begitu. Alat musik yang terbuat dari bambu gitu ya, semuanya sudah mengenal. Hal ini berdasarkan pada pembelajaran angklung yang teknik permainannya relatif mudah, gitu ya. Namun menuntut kerjasama kelompok yang relatif tinggi, mudah, namun menuntut ya, kerjasama kelompok yang relatif tinggi, sehingga dapat dengan mudah diterapkan pada mahasiswa PGSD, ya. Maka dari itu, ya, kajian yang akan berputar di sekitar bagaimana ya, para mahasiswa PGSD
ataupun pendidikan dasar mungkin dari SD, SMP, SMA begitu ya. Sekarang lebih luasnya lagi begitu, mampu ataupun dituntut untuk kerjasama kelompok sehingga terbentuk suatu karya yang utuh begitu, dari perpaduan ya kemampuan yang berbeda-beda begitu ya. Kelompok angklung ini akan menghasilkan suatu karya yang utuh begitu. Itu yang belakang-belakang. Betul begitu ya. Kita lihat saja ya. Dalam kesempatan kali ini karya aku yang dijadikan bahan pembelajarannya yaitu ya, Langit ya, karya Jane Phillips yang diaransemen oleh Nancy Brundle untuk vokal 3 suara begitu ya. Berhubung partitur utuh hasil aransemen Brundle tidak ditemukan begitu, maka transkripsian karya dilakukan oleh peneliti dari hasil mendengarkan audio begitu ya. Sehingga mungkin saja terdapat perbedaan dengan aransemen yang aslinya. Sebagai sumber referensi ya dalam presentasi ini pun disertakan dengan link YouTube ini ya yang bisa kita akses nanti ya. Soalnya kita secara teori kita memahami gitu kan bagaimana judul lagu tersebut begitu ya, aransemen seperti apa begitu ya. Oke. Tidak hanya menggunakan audio saja, bisa saja kita melihat. Baik, next selanjutnya. Nah, setelah kita tahu ya latar belakang dan juga ya, lagu yang akan kita ya padukan ya kita ya nyanyikan begitu ya, ya dengan menggunakan alat musik angklung ini begitu. Bagaimana sih proses ya pembelajaran angklungnya begitu. Kita yang masih pergi SD, yang masih baru begitu ya, yang ingin pelajarinya bagaimana sih prosesnya? Yaitu ada 4 tahapan dalam proses pembelajaran angklung begitu. Yang pertama yaitu tahap pengenalan angklung begitu ya. Terbuat dari apa? Lalu kenapa ada yang kecil begitu tabungnya, kenapa ada yang besar begitu ya. Itu dikupas dalam tahap pengenalan angklung. Yang kedua ada tahap pembagian kelompok. Ya, dibagi-bagi ke kelompoknya ya. Di kelompoknya ensemble angklungnya begitu. Tidak harus yang kemampuannya tinggi ataupun di atas rata-rata tidak begitu ya, namun seluruhnya berbaur ya dengan jumlah ya, mahasiswa yang ada ataupun peserta didik yang ada begitu disesuaikan begitu. Lalu ada tahap pembelajaran angklung. Nah, dalam tahap pembelajaran angklung pun sama kaitannya setelah kita mengenal angklung ya instrumen-instrumen angklung. Nah, maka bagaimana cara kita mempelajarinya itu nanti akan ada tahapan selanjutnya. Itu tahapan akhir setelah kita mampu mempelajarinya ada tahapan performance atau pertunjukan ya. Kalau kita kupas yang beberapa tahapan-tahapan ini, yang pertama yaitu tahapan pengenalan angklung. Ya, apa itu? Bagaimana? Gitu ya. Secara singkat dalam presentasi kali ini saya sampaikan bahwa tahap pengenalan angklung di sini mahasiswa diberikan wawasan mengenai teknik bermain angklung dan membaca partitur angklung. Sekaligus mencoba memainkan gitu ya bagian awal karya angklung yang akan dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Ya, melalui cara ini mereka menjadi paham ya bagaimana memainkan karya angklung yang komposisinya terdiri atas tekstur bunyi berurutan atau bunyi bersamaan beberapa nada gitu ya. Nah, di sini dituntut sekali tuh ya, bagaimana kerjasama ya, bagaimana berurutan dan bagaimana bersamaan beberapa nada ya, itu tahapan pengenalan angklung. Next, selanjutnya
selanjutnya ada tahapan pembagian kelompok. Nah, pada tahapan ini ya, seperti apa mahasiswa tersebut? Pada tahapan ini mahasiswa PGSD dikelompokkan secara random, ya, tanpa memperhatikan tingkatan kemampuan, gitu ya. Pemilihan anggota kelompok pun ditentukan oleh mereka sendiri dengan cara yang simple, ya. Bisa kita membuat apa begitu ya, angka satu semua begitu ya, dengan kita bisa mengundinya begitu, atau ya dengan berdasarkan urutan absensi bisa begitu ya. Jumlah setiap kelompok disamaratakan sehingga relatif sama begitu ya, walaupun ada perbedaan satu orang begitu ya, gitu. Sehingga ada kelompok yang jumlahnya ganjil dan ada kelompok yang jumlahnya genap, disesuaikan dengan jumlah keseluruhan begitu dari setiap mahasiswa di setiap kelasnya. Nah, mudah kan ya dalam pembagian kelompoknya, jadi tidak memperhatikan kemampuan, random saja begitu ya. Nah, karena nanti akan ada proses atau tahapan pembelajaran semuanya dengan kemampuan yang nol pun begitu ya, bisa ya, mampu ya, dalam sebuah kelompok itu, karena ya, ada tahap proses pembelajaran. Next, selanjutnya, nah ini tahap pembelajaran. Dalam tahap pembelajaran angklung, gitu, ada beberapa fase ya yang harus dilalui begitu ya. Tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba saja semua ya yang kita pelajari ya harus penuh latihan begitu ya. Orang akan percaya diri ya menyampaikan sesuatunya karena dia senantiasa berlatih dan berlatih begitu. Nah, begitupun angklung begitu, pembelajaran angklung. Yang pertama yaitu pembagian jadwal latihan. Ini penting ya. Tahap pembelajaran akan diberikan tuh jadwal latihan kita begitu. Satu kelompok itu disesuaikan bersama-sama, disepakati disesuaikan dengan ya luang waktu sama-sama secara adil begitu ya, agar sama-sama memiliki motivasi yang sama begitu. Kalau tidak adil biasanya ya, ada yang pesimis begitu. Nah, misalkan kali ini keterbukaan ya, lalu kita rumuskan apa jadwal latihannya kita bersama ya. Lalu tahapan selanjutnya yaitu latihan dengan membaca partitur angklung gitu. Pada fase ini tiap kelompok mempelajari partitur tuh secara detail ya, dengan kemampuan bermain sekitar satu baris partitur dalam satu kali latihan gitu ya. Kalau ada beberapa baris kita hitung saja ya, satu harinya misalkan kita gunakan satu baris partitur dalam satu kali latihan, misalkan kalau satu hari satu kali latihan. Seperti itu ya tahapannya, tinggal kita secara teori seperti ini. Nanti di lapangan ya tinggal mengikuti saja storyboard atau teori yang ini begitu, tahapan fase pembelajaran ini. Lalu selanjutnya yaitu ada tahapan atau fase pembelajaran yaitu di latihan tanpa membaca partitur. Fase atau tahapan pembelajaran angklung ini, proses inilah yang dirasa cukup sulit begitu ya, dengan tahapan-tahapan yang lainnya, di mana kita betul-betul harus sudah hafal gitu ya tanpa membaca partitur angklung. Nah, tapi jangan khawatir ketika kita senantiasa berlatih begitu ya, yang sesi menyanyikan urutan dan juga bersamaan nadanya, maka kita akan bisa tanpa membaca angklung. Tahapan selanjutnya dalam pembelajaran angklung ini yaitu ada yang namanya latihan memberikan sentuhan ekspresi. Ini juga dalam tahapan pembelajaran angklung ini. Proses ini tentunya proses di akhir manakala kita ya, sudah rutin berlatih dengan baik, lalu kita membaca partitur, juga tanpa membaca partitur, tanpa melihatnya, maka sentuhan ekspresi akan kita serap begitu ya, kita mampu
menunjukkan suara atau nada angklung itu bersama dengan kompak begitu ya. Lepas dari tahapan pembelajaran angklung ini. Selanjutnya next itu ada tahapan performance nih ya, tahapan pertunjukan angklung. Kita belajar tadi gitu ya, kalau tidak langsung expert, tidak langsung ahli, tetapi kita sudah mempersiapkannya di satu tim atau kelompok itu. Bagaimana tahapan pertunjukannya? Nah, biasanya dalam pertunjukan angklung itu 1 hari sebelum pertunjukan semua kelompok melakukan belajar musik tuh ya, kegiatan-kegiatan apapun kita biasa untuk melakukan belajar musik. Begitupun tahap pertunjukan angklung. Nah, satu kelompok mereka ya belajar tata cara masuk panggung bagaimana, keluar panggung bagaimana, begitu ya. Lalu biasanya hasil dari pertunjukan semua kelompok itu keseluruhannya dinilai memuaskan. Supaya memuaskan, apalagi ekspresi angklung pun secara umum dinilai dengan baik, begitu. Harus baik, begitu. Oke, dari beberapa tahapan dalam proses ya pembelajaran angklung tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pembelajaran ensemble angklung terbukti memiliki potensi untuk membangun kerjasama di antara sesama anggota kelompok. Bahkan kerjasama meluas dengan kelompok yang lainnya. Luar biasa sekali ya. Dengan genre musik ini, ya, yang grup ensemble angklung ini, ya tidak hanya ya kerjasama di antara sama anggota kelompok, namun kerjasama meluas begitu ya. Yang kedua, ya keduanya, pembelajaran ensemble angklung memaksa anggota keluarga untuk bersikap secara serius dalam menyikapi persoalan yang muncul dalam kelompoknya. Nah, kita dituntut untuk penuh keseriusan begitu ya, sebagai upaya menjaga keutuhan karya angklung atau materi belajar. Sehingga muncul pula problem solving di dalam setiap kelompok. Ya, itu kesimpulannya mampu ya memberikan problem solving di setiap kelompok. Lalu jika kita simpulkan, yang ketiga, pembelajaran ensemble angklung menumbuhkan pula sikap tanggung jawab, disiplin, saling menghargai, begitu ya, kesabaran, begitu, dan kesadaran kelompok untuk berempati terhadap sesama anggota kelompok. Ya, berempati dengan penuh ya, kasih, begitu, penuh rasa sayang, begitu ya, tidak hambar, ya, melihat kelompok atau sesama kelompok. Jadi ikatan batinnya muncul, setelahnya ya, kita mempelajari ya, bagaimana angklung begitu ya. Next selanjutnya yaitu kesimpulan yang keempat ya, dari pembelajaran ensemble angklung ini yaitu mampu menumbuhkan ikatan rasa di antara sesama anggota kelompok sebagai dampak dari pengolahan ekspresi atas dinamika dalam karya angklung begitu. Nah, itulah ya kesimpulannya. Ya, karena itu terbukti bahwa ya, dari pembelajaran ensemble angklung itu mampu membangun kerjasama, ya, membangun kerjasama yang melalui kelompok, ya, melalui grup, ya, ensemble angklung tentunya. Mudah-mudahan kita bisa lain waktu bisa mempelajarinya, kita bisa mengenal, kita bisa mempelajarinya, juga kita bisa ya, performance ya dengan teman-teman kita ya. Baik ya. Demikian ya yang bisa saya paparkan ya, berkenaan dengan materi membangun kerjasama kelompok melalui pembelajaran ensemble angklung pada mahasiswa PGSD. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian secara teori yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa mempraktekannya
bagaimana ya tahapan-tahapan dari proses pembelajaran agung bisa kita dapatkan ilmu prakteknya begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Qaul qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Atur nuhun.